Halo semuanya, aku Nela Ramatul Iza, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait 9 topik penting dalam dunia public relation. Mulai dari teori yang situasional, strategis, hingga krusial bagi karir PR ke depan. Jadi tidak berlama-lama, yuk kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait teori situational of the public yang dikembangkan oleh James E. Granier. Teori ini memiliki asumsi dasar bahwa publik tidak dapat disamaratakan. Mereka terbentuk secara situasional, yang artinya publik muncul saat mereka menyadari adanya isu yang sekiranya relevan dengan kepentingan mereka. Kemudian teori ini dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah non-public, latent public, kemudian aware public, dan active public. Ada juga 3 variabel utama yang mempengaruhi perilaku publik, yaitu yang pertama problem recognition, kedua constraint recognition, dan ketiga adalah level of involvement. Kemudian, publik dengan problem recognition tinggi, constraint recognition rendah, serta level of involvement tinggi biasanya menjadi aktif publik yang proaktif. Teori ini juga mengenalkan 2 tipe perilaku komunikasi. Yang pertama yaitu information seeking, dan kedua adalah information processing. Dan teori ini bahkan berkembang ke STOPS atau STOPS yang menambahkan variabel situational, motivation, dan reference criterion. Jadi teori ini fleksibel dan bisa membantu kita memahami dinamika publik secara mendetail. Lalu sekarang, bagaimana sih penerapan dari teori tersebut? Jadi, dalam penelitian, STP dipakai untuk mengidentifikasi karakteristik publik lewat 3 variabel tadi, yang biasanya memakai survei skala Likert untuk melihat seberapa tinggi kesadaran masalah, hambatan, dan keterlibatan publik. Selain itu, pendekatan kualitatif seperti wawancara serta studi kasus juga penting, terutama untuk menggali konteksnya. Kemudian dalam publik, STP berguna untuk segmentasi publik. Praktisi PR dapat membuat strategi komunikasi berdasarkan kategori publik. Misalnya, publik aktif diberi informasi lengkap lewat forum interaktif, publik pasif cukup diberi visual menarik dan pesan singkat. Jadi, STP juga berguna untuk memetakan publik dalam isu kritis. Agar PR dapat lebih cepat mengambil langkah strategis, STP ini bukan cuma teori, namun menjadi alat praktis untuk PR. Selanjutnya ada encouragement theory yang berbicara terkait gangguan dalam fungsi PR. Misalnya ketika posisi strategis PR ini diisi dengan seseorang yang tidak memiliki latar belakang PR. Jadi ada 3 jenis encouragement. Yang pertama yaitu authority, kedua struktural, dan ketiga adalah fungsional. Ini semua berbahaya karena dapat menghambat efektivitas PR. Nah, ini berkaitan dengan excellent teorinya Granick yang menekankan bahwa PR harus menjadi mitra strategis, bukan sekedar pelaksana teknis. Kalau encouragement terjadi, posisi PR menjadi lemah dan tidak bisa mengambil keputusan penting organisasi. Padahal menurut excellent teori, PR harus independen, berperan di dominant coalition, dan berkontribusi secara strategis. Jadi, encouragement harus dihindari kalau mau mencapai excellent dalam PR. Lalu bagaimana dalam penerapannya? Jadi dalam penelitian, encouragement teori ini bisa diuji menggunakan survei untuk mengukur sejauh mana bentuk encouragement terjadi, mulai dari authority, struktural, hingga fungsionalnya. Kemudian kita juga bisa menganalisis hubungan antara encouragement dengan efektivitas PR lewat statistik seperti regresi. Misalnya, apakah kepala PR berasal dari latar belakang non-PR, dan apakah PR berada di bawah divisi marketing? Kemudian dalam praktiknya, teori ini digunakan untuk audit internal. Jadi, organisasi perlu mengevaluasi struktur, siapa pimpinan PR-nya, dan fungsi PR dilakukan oleh siapa. Kalau ditemukan encouragement, solusinya bisa lewat pelatihan, restrukturisasi, atau memperjelas tugas-tugas antara departemen. Tujuannya adalah mengembangkan fungsi strategis PR dan mengamankan posisinya dalam organisasi sesuai prinsip dari excellence.
Kemudian segmen berikutnya kita akan membahas terkait teori informasi yang dikembangkan oleh Shannon and Weaver, kemudian perbedaan antara informasi dan berita serta hoax. Jadi, Shannon and Weaver mendefinisikan informasi sebagai pengurangan ketidakpastian dalam sistem komunikasi. Semakin tidak terduga isi pesan dan akan makin besar juga nilai informasinya. Komponen modelnya ada 5, yang pertama yaitu source, transmitter, channel, receiver, dan destination. Tapi ada juga noise atau gangguan komunikasi. Nah, informasi itu bersifat umum, sementara berita adalah informasi yang sudah dikurasi, aktual dan faktual untuk publik. Kemudian hoax menurut teori ini, hoax bukan informasi yang valid, ia malah jadi noise yang bikin komunikasi menjadi gagal. Jadi hoax ini bukanlah berita ataupun informasi, tapi gangguan yang dapat membuat publik tersesat. PR harus memastikan informasi yang disampaikan valid, akurat, dan bebas dari hoax. Segmen berikutnya kita akan membahas terkait metateori PR dan perkembangan ilmiah menurut paradigma Kuhn. Jadi, metateori PR adalah suatu kerangka besar untuk memahami teori-teori PR. Ini seperti peta konsep yang mengaitkan berbagai teori seperti sistem, kompleksitas, sampai excellent. Dulu, PR cuma dianggap praktik komunikasi, namun sekarang PR sudah menjadi entitas keilmuan. Dan menurut Thomas Kuhn, suatu bidang bisa disebut ilmu kalau memiliki paradigma, seperti teori dominan, metode, dan konsensus. Nah, PR sendiri memiliki semua itu. Contohnya teori excellent, STP, dan SCCT, yang menjadi dasar banyak riset. PR juga terhubung dengan psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Artinya, PR sudah bisa dibilang sebagai ilmu dengan pendekatan interdisipliner. Kemudian segmen berikutnya kita akan membahas terkait paradigma ekologi dalam public relation menurut Everett. Jadi paradigma ekologi menempatkan PR sebagai bagian dari sistem adaptif. Everett sendiri bilang bahwa organisasi dan publiknya harus dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah. Ada dua proporsi utama. Yang pertama yaitu organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal seperti tren sosial, ekonomi, serta teknologi. Kedua, organisasi harus bisa selektif dalam memilih strategi komunikasi dan adaptif terhadap perubahan. PR di sini berperan sebagai alat untuk menjaga relasi harmonis dengan publik dalam kondisi yang terus berubah-ubah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait teori khas dan teori pinjaman dalam PR. Dalam public relation, teori terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori khas yang dibuat khusus untuk PR dan teori pinjaman yang diadopsi dari ilmu lain. Contoh dari teori khas ada excellent theory yang menekankan PR sebagai fungsi strategis, simetris, dan beragam. Contoh penggunaannya yaitu hubungan universal dengan komunitas lokal lewat dialog dua arah. Lalu contoh teori pinjaman ada Elaboration Likelihood Model atau ELM dari psikologi yang menjelaskan bagaimana audien memproses pesan lewat dua jalur, yaitu jalur sentral dan jalur periferal. Kemudian dalam kampanye PR sendiri, kita dapat memilih jalur sesuai karakteristik dari audiens masing-masing. Nah, teman-teman, gimana sih caranya kita dapat mudah memahami teori-teori public relation yang jumlahnya sebanyak itu? Untuk jawabannya dapat kita cari di buku Teori-teori Public Relation Perspektif Barat dan Lokal tahun 2017 oleh Rahmat Kriantono. Jadi, Profesor Rahmat Kriantono membagi teori PR ke dalam dua kategori besar yang berdasarkan penerapannya dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu teori yang langsung diterapkan dan kedua adalah teori khas PR. Jadi, yuk kita bahas satu persatu. Kategorisasi pertama adalah teori yang langsung diterapkan. Artinya, teori ini diambil dari ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, maupun komunikasi massa dan bisa langsung Untuk tahu dipakai gimana dalam audiens aktivitas mengkonsumsi PR media tanpa PR banyaknya seperti majalah modifikasi. internal Contoh atau dari annual report. klasifikasi Ada ini juga teori adalah yang sistem yang pertama menjelaskan kalau uses and organisasi dan justification publik itu theory saling yang terkoneksi dan dipakai harus untuk terus beradaptasi.
Kemudian untuk kategori kedua ada teori khas PR, yang mana ini adalah teori hasil pengembangan dari teori bidang lain yang kemudian dimodifikasi menjadi asli PR sekali. Contoh dari kategorisasi ini yang pertama ada Situational Theory of the Public yang dirancang untuk memahami perilaku publik dalam situasi tertentu. Yang kedua ada SCCT atau Situational Crisis Communication Theory yang dikembangkan untuk membantu organisasi mengelola krisis secara strategis. Lalu, apa sih dasar alasan pembagian kategorisasi tersebut berdasarkan Profesor Rahmat Kriantono? Jadi, dasar dari pembagian ini adalah fungsi teori dalam praktik nyata PR. Jadi, Profesor Rahmat Kriantono menjelaskan bahwa teori merepresentasikan fenomena nyata dan karenanya dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi PR dalam organisasi dan bukan semata-mata dari asal-usul teori tersebut. Beliau menyatakan bahwa fungsi adalah aplikasi nyata praktik sehari-hari dalam halaman 23. Oleh karena itu, kategori ini juga mencerminkan harapan publik terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh praktisi PR dalam perannya. Teori-teori PR sendiri dibagi ke dalam 4 kelompok fungsional. Yang pertama, teori informasi dan relasi publik. Yang kedua, teori manajemen citra, isu, dan krisis. Yang ketiga, teori manajemen organisasi. Dan yang keempat, teori persuasi dan produksi pesan. Profesor Kriantono tahun 2017 juga menyebutkan bahwa pembagian berdasarkan fungsi yaitu realistis karena fungsi sangat menentukan eksistensi public relation dalam halaman 23. Dengan pembagian ini, teori tidak hanya dianggap sebagai konstruksi konseptual, tetapi juga alat praktis untuk memecahkan masalah-masalah komunikasi dalam konteks profesional. Secara pribadi, saya sangat setuju dengan pembagian teori public relation yang ditawarkan oleh Profesor Rahmat Kriantono. Karena klasifikasi ini tuh sangat-sangat membantu kita untuk memahami teori PR secara lebih sistematis dan juga relevan dengan praktik di lapangan. Teori ini juga dibagi dua yang langsung diterapkan dari disiplin lain seperti psikologi atau komunikasi massa dan yang dikembangkan jadi teori khas PR sesuai dengan kebutuhan strategis dalam dunia kehumasan. Nah, ini tuh penting karena di dunia profesional kita nggak tahu butuh teori yang menjelaskan tapi juga teori yang bisa langsung dipakai untuk dapat mengambil keputusan strategis. Misalnya saat kita harus membangun relasi, menangani kritis, atau menyusun pesan persuasif. Lebih kerennya lagi, Profesor Kriantono juga membagi teori PR ke dalam 4 fungsi, yaitu teori informasi dan relasi publik, manajemen citra dan krisis, manajemen organisasi, serta persuasi dan produksi pesan. Jadi, kita dapat lebih mudah memilih teori sesuai kasus atau masalah yang kita hadapi. Dan yang menariknya lagi, pembagian ini juga cair alias fleksibel. Satu teori dapat masuk ke dalam lebih dari satu kategori, tergantung konteksnya. Karena kenyataannya di dunia PR itu kompleks dan saling berkaitan. Intinya pembagian ini tidak cuma logis secara akademis, tapi juga aplikatif sekali untuk praktiknya. Dan cocok sekali untuk mahasiswa, peneliti, maupun praktisi PR yang sangat ingin komunikasi strategisnya semakin tepat sasaran dan juga bermakna. Nah, teman-teman, itu dia 9 topik penting dalam public relation. Semoga dalam video ini dapat membantu teman-teman agar dapat lebih paham dan lebih tertarik dengan dunia PR. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada